Jadi kadang-kadang pertanyaannya, mending buat beli sapi daripada buat beli kambing yang seharga segitu. Kan mungkin di kacamata jenengan kambing yang biasa ataupun kambing yang sekelas pasar. Kalau normalnya ini memang bisa lebih mahal dari sapi metal ya bisa saja karena kondisinya ini nilai eksotiknya. Patut dihargai mahal karena karakter dan memang perjuangan teman-teman untuk mencapai hasil yang sesuai acuan parameternya ya berhasil. Ciri fisik kambing yang ras etawanya itu masih mendekati asli. Nah, jadi betina, terus dagunya itu nyudut. Kalau kita sering kali menemukan dagu kayak gini kan di jantan. Nah, ini anakan ini sampai 3 kali keluar jantannya itu janggutnya nggak pernah tipis loh guys. Dagunya itu kalau digambar sama pasungnya itu digambar itu membentuk keserasian sing memang benar-benar kalau kita ngomongin buwer. Ini kan sebenarnya tepung ya. Gombelnya juga ada tuh kan bisa kelihatan. Nah, ketika kita berbicara masalah telinga juga ini telinganya tebel loh. Tebel. Ini yang tadi kita sempat di awal kan kalau dulu tren-tren kambing kayak gini kan kepala merah. Nah, ini sudah terus kepala hitam. Yang ditunggu teman-teman itu yang ini. Kita kok kayaknya hari ini punya kewajiban konten. Kita cobalah hari ini lebih menekankan ke karakter ataupun gini. Ciri fisik kambing yang ras etawanya itu masih mendekati asli. Nah, kalau teman-teman lihat kambing yang model seperti yang mau kita review, kalau memang pencinta, peminat ataupun breeding, sudah layaknya kambing kayak nanti yang kita mau review itu sikat. Jadi malah apa ya? Justru kambingnya itu nggak gede guys. Cuman secara karakter, parameter saya jadi teringat ke 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun silam hanya ada bedanya ini. Bedanya itu dulu waktu ingone bapak saya, mbah saya itu masih tren dan banyak yang kepala merah. Namun ini udah kepala hitam. Ada perak-peraknya. Namun kalau di sini kita mau belajar dan di sini kita mau ngamati nanti benar-benar secara detail, kambing ini jujur mengingatkan saya ke masa 25 tahun silam lah. Gampangannya kalau kita berbicara, saya pernah tanya sama Bapak Kung ini, wedhus ki sing apik ngene iki. Ya iya, justru kambingnya nggak tebel, nggak tinggi banget, cuman panjang. Kakinya juga nggak gede-gede, pasungnya juga nggak gede banget. Tapi sempat kita konten tapi nggak detail ya. Pas kemarin, pas kita ngambilnya itu dalam kondisi yang kita tidak mengeluarkan kandang. Karena posisinya itu, kambing itu dalam usia kebuntingan 3 bulanan. 3 bulan sih menurut pemiliknya, tapi untuk saat itu kita memang belum cek ya, belum cek apakah ini benar-benar bunting atau tidak. Tapi ketika kita melihat dari secara fisik, ciri-ciri secara fisiknya, perutnya kendu dan memang melar ya. Kambing itu kalau beranak tuwipis guys, tuwipis badannya tuwipis. Kalau nggak bunting itu kelihatan kayak tipis, tapi ideal kalau kita melihat dari sisi belakang lebih ke rewosnya yang tebal. Katanya yang mau kita review ini barang langka lah. Barang langka bahkan hampir nggak ada. Wes boleh kita nanti tanya ke teman-teman lah, nek teman-teman yang istilahnya ngerti jagate kambing lah, mau dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur, boleh referensinya nanti ketika menemukan kambing yang karakternya persis seperti yang kita punya, boleh ditawarkan. Maksudnya ini bukan challenge, bukan tantangan, tapi memang kalau kita menemukan kambing yang model-model kayak gitu tuh apa namanya, jadi kayak kita kembali ke masa lalu yang bahkan kambing itu masih banyak yang bagus memang. Tapi
kalau saat ini kita berbicara kambing itu sudah seperti apa model dan bentuknya itu ya karena wis perkembangan ya, istilahnya sudah perkembangan, juga sudah update cross breedingnya, udah cross silangnya, itu jadi memang kayak apa namanya, kayak sudah jadi ini trennya seketika teman-teman peternak itu berlomba-lomba untuk gede kudus dan berlomba-lomba untuk apa namanya memaksimalkan postur, jadi posturnya memang gede-gede untuk saat ini. Cuman jujur saja kalau saya bilang, saya kalau kambing itu posturnya nggak begitu gede. Oh ini. Kita coba ini aja, kalau kita berbicara ini kalau mau dikembalikan ke masa lalu, benar-benar masa lalu, harusnya telinganya lebih lebar lagi. Oh ini pun belum. Ini pun belum. Belum kayak yang dulu. Iya, cuman inilah yang kan tadi kita di openingnya kan ini mendekati. Oh. Nah, nek dulu ya meskipun dulu pun ada yang telinganya model-modelnya kayak gini lah ya. Cuman kalau kita berbicara ini akan menjadi maksimal lagi. Ini tuh lebih lebar lagi dan sama sekali di atas itu nganting tidak berbonggol. Nah, kita lihat dari sisi belakang. Kambing yang model kayak gini aku nggak ngerti gimana jadinya, rasanya jatuh hati bener-bener. Nah, gombelnya itu kelihatan kan? Iya. Jadi betina, terus dagunya itu nyudut. Kalau kita sering kali menemukan dagu kayak gini kan di jantan. Iya benar. Nah ini anakan ini sampai 3 kali keluar jantannya itu janggutnya nggak pernah tipis loh guys. Oh gitu. Karena kita berani bercerita berdasarkan testimoni. Jadi janggutnya itu benar-benar gini, nyudut tebel. Iya. Nah makanya untuk konteks dan konten hari ini kita itu lebih ke berbagi ke karakter, jangan sampai ya nanti gini aja. Memang sulit untuk mencari kambing-kambing yang model kayak gini itu memang sulit ya. Tapi paling tidak ketika teman-teman menemukan model yang kambing jenis ini, kalau mau untuk breeding sudah nggak salah. Ya kalau kelayakan harganya kambing kayak gini pasti di atas 20 juta. Harganya itu pasti di atas 20 juta. Artinya kita berbicara gini. Dagu ini benar-benar tebel. Iya. Meskipun betina, hidungnya nggak mancung. Nggak cara wong lo senengnya sing mancung-mancung gitu. Tapi ini benar-benar melesek tuh. Hidungnya itu benar-benar melesek. Dan dagunya itu kalau digambar sama pasungnya itu digambar itu membentuk keserasian sing memang benar-benar kalau kita ngomong ini bluer. Jadi intinya badannya ini kan kelihatan agak tebal karena posisi ini kan bunting ya. Iya. Tapi seandainya ini kambing ini beranak ini mesti tuwibis. Kaya ndak mentolo lek nyawang. Nah, ini kan punya body long. Iya. Meskipun badannya tidak gede dan malah justru kakinya juga tidak gede-gede. Kalau prinsip saya ya memang orang punya prinsip beda-beda ya. Kalau saya untuk kaki itu, untuk betina itu seneng yang pipih. Pipih nyukang walang kayak gitu, bukan justru yang apa namanya Gede. gede bulat. Kalau untuk betina loh. Iya. Tapi kalau untuk jantan kita lebih ke model kaki yang memang harus proporsional, seterek, presisi dan memang tebel. Apalagi kalau jantan kita mencari karakter atau parameter yang memang kakinya, sepatunya itu juga yang harusnya memang kokoh, tebel dan besar. Banyak kan jantan kita menemukan yang posisi kakinya kayak betina gini kan. Nah jadi kita butuh jantan itu yang telapakannya gini, misal kayak gini, itu telapakannya memang yang bulat, gede, tebel dan kokoh. Dan belakang pun kita sering juga memilih, kalau boleh kita memilih, kalau ada yang dipilih itu juga yang lurus. Meskipun ada nyutang walangnya tapi nggak seberapa ya. Dan itu harus bulat, tebel. Alasannya kenapa Mas? Kok harus? Karena kalau jantan itu lebih cenderung gini, kita mencari turunan ke depan itu kan juga yang kaki-kakinya mesti presisi, yang gede, yang tebel ya. Itu kalau jantannya nanti bentuknya udah kakinya betina kayak tipis, terus jantannya juga tipis nyutang walang, ya nanti kita harapannya untuk menjadi punya jantan yang kokoh itu atau yang steril itu juga sulit. Gitu loh. Tapi kalau ini berdasarkan testimoni satu kambing ini tentunya
ini bukan sekedar teori karena ini dulu darah. Dan ini sudah dibuktikan beranak 3 kali ora tahu luput. Rezekinya mungkin memang ya, tapi untuk yang keempat ya nggak tahu juga. Tapi yang sampai ketiga kalinya ini nggak main-main. Artinya peranakan pertama juga bagus, kedua juga bagus, ketiganya juga bagus. Padahal kalau kita lihat dari konteks kambingnya ini kan sederhana. Untuk istilahnya posturnya loh. Tapi secara karakter bodinya yang panjang, rewosnya juga yang tebel, ekornya yang bulat, terus dia juga tegak. Lantas kalau kita itu sing sulit untuk menceritakan sebetulnya kalau kita sudah mulai masuk di area leher. Di area leher ini kan panjang nih lehernya. Kalau betina saya lebih cenderung ke seneng leher panjang. Terus gombelnya juga ini kan sebenarnya tepung ya. Gombelnya juga ada tuh kan bisa kelihatan. Nah, ketika kita berbicara masalah telinga juga ini telinganya tebel loh. Tebel. Ini yang tadi kita sempat di awal kan kalau dulu tren-tren kambing kayak gini kan kepala merah. Nah, ini sudah cross kepala hitam. Cuman kalau kita berbicara melihat pasung dari depan, pipih, bener-bener pipih dan tipis untuk kambing ini. Nah, terus dagu tebelnya, hidungnya pesek, terus ini nak pelentung, sini ini legok. Nah, ya itu sampai kelihatan matanya kalau dari depan. ya ini legok. Ini kalau kambing ini kita amati dari depan itu kelihatannya kayak enggak ada telinga. Kalau dari depan. Kalau dari samping sih tetap ada telinga ya. Cuman kalau kita melihat dari tanduk juga. Tanduk ini yang banyak diharapkan teman-teman adalah tanduk yang memiliki karakter pipih. Melengkung ke belakang pipih. Gitu. Terus matanya sayu. Berdua tuh wae terus iki. Keselak terus mambuk tarik-tarik. Oh ya. Nah, jadi untuk posisi tanduknya kan melengkung ke belakang, terus pipih, hidungnya pesek, dagunya tebal, ya toh. Ininya juga benar-benar bluer. Nah, karakter yang seperti inilah sebetulnya yang Kakak TV idam-idamkan. Oke Mas, mau nanya saranin jenengan. Kan ada beberapa yang nanya spek luasan sama enggak. Kadang orang itu ada yang terpacu soal luasan, semuanya hanya tentang bluer sama nyadil. Itu ya wis dadi luasan. Tanggapannya jenengan gimana? Ya kalau bluer nyadil sudah luas di sisi kepala gitu loh. Jadi kambing itu kalau kita kategorinya sudah berbicara luas, itu kan tipenya keseluruhan ya. Jadi ketika telinganya pendek tapi kepalanya bluer nyadil ya boleh saja dibilang luas. Karena dia dari 11 parameter itu sudah memiliki karakter satu yang nonjol. Nah artinya sekarang gini, kepalanya tidak bluer nyadil agak panjang tapi telinganya enak, ya sudah dikatakan luas. Jadi fleksibel, karakter luas itu sebetulnya fleksibel. Luas itu dilihat dari sudut pandang mana, artinya paling tidak dari 11 parameter itu memiliki 1 atau 2 yang memang sudah memenuhi kriteria. Itu sudah kita bilang luas. Kalau luas itu bahasanya kan tidak cantik, tidak ayu ya. Kalau ayu itu seolah-olah keseluruhan ini, dan tapi kalau jenenge ayu kadang sombo seni. Tapi nek luas, karena faktanya sekarang itu kambing itu mencari yang benar-benar bagus ataupun benar-benar memenuhi kriteria itu memang sangat sulit. Tapi seketika kita sudah berbicara masalah, oke lah kepalanya bluer, nyadil, dan posisi telinganya mungkin cuman pendek, ya kita sudah punya hak untuk bilang luas. Kenapa dalam crossbreeding, dalam dunia peternakan khususnya kambing ini kita harus pintar-pintar. Ketika induk kita itu luasnya pada pasungnya, kok telinganya kurang, ya kita maskot jantannya harus yang telinga panjang. Jadi untuk harapan nanti saling menutup kekurangan, di mana nanti syukur ya ndase melu mboke, kupinge melu bapake. Nah itu pun semua melalui uji coba yang luar biasa, dan itu tidak 1-2 kali berhasil. Kenapa kambing kali gesing itu layak, ketika yang bagus layak dikasih harga mahal, itu karena memang proses pembentukan secara fisik itu istilahnya dari crossbreeding berikutnya uji silang. Seketika menjadi sebuah produk yang istilahnya bagus, itu memang layak dihargai dengan harga yang cukup mahal. Seketika kambing ini kita berbicaranya tidak usah menilai dari 11 parameter ya. Kita berbicaranya daging. Kita nggak ngurus guys.
kita mau kawinkan sama jantan yang apa, pokok postur gede, telinganya mau 1 atau mau 2, pasungnya mau lonjong, mau bluwer, asal postur itu gelem gede, belum gemuk, warna juga kita nggak pikir, itu namanya artinya memang kalau kita arahnya sudah ke milking dan fattening, artinya ke daging dan susu. Jadi kita nggak bahas masalah ini bluwer nyadil, ini telinga lentur, ini bodi panjang, ini tanduk. Waduh sih mbok sungune jempale arak mengkurep arak kelumah harus nggak diurus kalau memang daging ya. Jadi ketika ini kita berbicara kambing Kaligesing itu adalah ikonik produk Indonesia yang memang mendunia ya. Dan ini adalah PR besar bagi peternak-peternak, khususnya peternak-peternak kambing Kaligesing untuk mencetak hasil terbaiknya karena memang ada event lombanya. Jadi kenapa terkesan kambing Kaligesing atau kambing Etawa itu juga mahal, karena memang produk yang perlu dihargai sesuai kualitasnya. Kalau kita berbicaranya masalah kita tidak hobi di seni, kita hobinya hanya di investasi, itu nggak usah mikir karakter dan parameter. Istilahnya pokok kita punya duit 2 juta oleh Doro, 2,5 juta oleh Doro, 3 juta oleh Doro, dimana ke mana 3, 4, 5, selesai urusannya. Nggak mumet-mumet guys, begitu mana AirTag jedet, mana AirTag jedet, mana AirTag jedet, artinya apa? Kita recording dalam bentuk ini keturunan. Tapi kalau kita mencari karakter yang memang bahwa kita itu punya gambaran untuk memperbaiki secara kualitas, karena kan yang namanya ternak itu kemareman. Nggak mungkin tidak semua ternak yang ada di Indonesia, jadi jangan salah mengartikan kalau kambing ini yang ada nilai seninya loh. Kuda ada yang terbaik, kelinci ada yang terbaik, kucing ada yang terbaik, anjing ada yang terbaik, sapi pun ada yang terbaik, dan itu semuanya ada yang harga gila-gilaan. Iya, betul. Setiap hewan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu endemik. Kalau memang ada nilai seninya pasti menjadi mahal. Itulah yang jangan sampai kita berbicara nanti kambing ini mahal. Emang kuda nggak mahal. Kambing ini terlalu mahal dan merugikan. Emang yang peternak sapi itu nggak mahal juga nggak rugi. Terus kambing ini kok ternyata tipu-tipu dan lain-lain. Kalau yang gila-gilaan semua bisa dibilang tipu-tipu loh. Karena harga fantastis itu dihargai memang dengan sesuai kualitas di saat itu memang tren ya. Dan di saat itu memang di kancah lombanya memang ada. Dan apalagi memang di saat itu juga memang kambing ataupun sapi atau memang di saat itu juga momentum juaranya memang terbaik lah. Lantas siapapun peternak ya mesti mintanya mahal. Kalau kambingnya, sapinya, kucingnya, anjingnya, kudanya kualitas, bahkan ikan koi aja seketika kualitas itu hanya diambil dari sisi warna loh guys. Keeksotikan warnanya itu juga sah-sah aja. Dan itu ada yang beli. Jadi ya begitu juga dengan kambing sama juga. Betul. Jadi kedewasaan kita gini. Seketika saya suka kambing, saya tidak boleh melemahkan koi, sapi, anjing, kuda dan lain-lain. Karena saya basicnya saya senang ini. Seketika teman-temannya sini jangan membandingkan lah. Jadi kadang-kadang pertanyaannya, mending buat beli sapi daripada buat beli kambing yang seharga segitu. Kan mungkin di kacamata jenengan kambing yang biasa ataupun kambing yang sekelas pasar. Kalau normalnya ini memang bisa lebih mahal dari sapi metal ya bisa saja karena kondisinya ini nilai eksotiknya. Patut dihargai mahal karena karakter dan memang perjuangan teman-teman untuk mencapai hasil yang sesuai acuan parameternya ya berhasil gitu ya. Terlalu ngeyoworo nanti kita malah panjang lebar. Intinya kita kita konten untuk hari ini itu kita lebih cenderung ke seperti apa sih yang kambing Kaligesing itu yang sifat ras keasliannya masih agak muncul. Jadi ini sebenarnya kita nggak berani cerita loh sebenarnya. Cuman ini karena kita sudah tanggung jawab di konten ya. Alangkah baiknya kalau kita berbagi daripada kita punya sedikit wawasan tapi tidak berbagi malah kadosan rasanya ya, berdosa rasanya. Nah ini adalah sebagai gambaran acuan untuk bila mana teman-teman nemu barang kayak gini, nek memang minat memang seneng itu wes pas. Cuman mohon maaf sekali untuk Kakak TV ketika dipeseni kambing kayak gini ampun bahasanya kayak gitu. Jadi enggak satu siji. Ya kita sangat sulit, boleh lah kita tanya mulung bapak kue lah wong lawas ya nanti kong aku golek udus koyo ngene iki modele nanti. Dan janganlah kok hanya peternak.
challenge-nya kalau kita ngomong challenge. Yo, poro bakul se-Indonesia Raya. Kalau ada informasi. Gitu ya, cocok harga kita ambil. Gitu. See you next time, sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan matur nuwun.